Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa samal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal adha 'idan wa musima lil khairati wat ta'at wa takfiril dhunubi war raf'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju bihal fawza yawmal maqamat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyina wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di awal khutbah hari raya Idul Adha ini, marilah kita tundukkan hati dan lafalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang untuk bisa hadir kembali melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga kita dikumpulkan bersamanya di akhirat dalam surga yang penuh rahmat dan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari yang mulia ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang tumbuh dari hati, jiwa dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang siap meninggalkan apapun demi menjalankan perintah Tuhannya, hingga apa yang ia lakukan tidak hanya menjadi sekedar cerita pada saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam perilaku hidup kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi. Ketika taat pada perintah Allah harus rela mengorbankan anak sendiri. Dalam kisahnya, tepat pada hari ini Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Disembelih oleh tangannya sendiri di hadapan matanya dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh pada perintahnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja sama bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dalam potongan kisah tersebut kita menyaksikan dua sosok yang luar biasa. Ayah yang berserah penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya, anak yang menerima takdir dan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menundukkan rasa cintanya kepada sang anak demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak sekedar hubungan antara ayah dan anak biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau agar anak selalu menuruti tanpa berpikir, karena pelajaran besarnya adalah tentang kesungguhan iman ketika perintah dari Allah datang dengan jelas, dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran sudah nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Ismail telah ridha dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim." Yang artinya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 105 sampai 107. Inilah ruh hari Idul Adha, yaitu tunduk, patuh dan menerima pada apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang tercermin dalam Nabi Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tapi melepas rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih ego, menyembelih rasa takut dan menghalanginya dari total patuh kepada Allah. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah dengan ikhlas dan percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita semua, tanpa mengeluh, tanpa marah dan tanpa memberontak. Karena ketika Ibrahim dan Ismail pasrah dan menerima semuanya, apa yang terjadi? Allah memberikan ganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai kurban. Pelajaran dan penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arani dalam kitab tafsir Khawatirul Umam jilid 4 halaman 417. Ia mengatakan, wa tu'allimuna hadhil waqi'atu annaka idza ma ja'a laka qada'un min Allah iyyaka an tajza'a iyyaka an tasqata iyyaka an taghdaba iyyaka an tatamarrada li'annaka bidzalika tutilu amadal qada'i 'alaik walakin sallim li qada'illah fayurfa'u hadzal qada' li'anna al-qada'a la yurfa'u hatta yurda bih. Yang artinya, peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa jika datang suatu ketetapan dari Allah kepadamu, maka janganlah engkau gelisah, jangan marah, jangan murka, dan jangan memberontak. Karena jika engkau melakukan hal itu hanya akan memperpanjang masa ketetapan itu atas dirimu. Akan tetapi berserah dirilah kepada ketetapan Allah, niscaya ketetapan itu akan diangkat, sebab ketetapan tidak akan diangkat hingga diridhoi oleh yang menerimanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dengan demikian, maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita arti sejati dari cinta yang tidak melampaui cinta kepada Allah.
Nabi Ismail mengajarkan kepada kita makna kesabaran, keikhlasan, dan ridho dalam menerima takdir. Inilah keteladanan yang kita cari dalam diri manusia, yaitu menjadi hamba yang patuh tanpa syarat dan menjadi manusia yang teguh saat diuji dengan pengorbanan. Mari kita pulang dari sholat Idul Adha ini dengan membawa semangat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sembelih ego kita yang sombong, kita tebas rasa tamak dan dengki, dan kita gantikan dengan ketundukan, keikhlasan, dan ketakwaan yang sejati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya dalam segala keadaan. Dan semoga ibadah kita diterima sebagaimana Allah menerima pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anil ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wa syuyufal mukhtalifata wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.